أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali kepada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab damaikanlah perbaikan hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 sampai ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua.
Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in tabiatnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tafsir Quran surat Al-Hujurat ayat 6 sampai ayat 10. Nah, yang pertama kita bahas mengenai sebab turunnya Quran surat Al-Hujurat ayat 6 sampai ayat 10 ini. Nah, tentunya ayat 6 sampai ayat 10 ini tidak semua memiliki asbab nuzulnya. Hanya ayat 6 dan juga ayat 9 yang memiliki asbab nuzul turunnya ayat ini. Yang pertama, Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ini diturunkan, penyebabnya adalah pada suatu peristiwa atau dalam sebuah riwayat bahwa seseorang bernama Al-Harith menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajaknya untuk masuk agama Islam, untuk masuk Islam. Nah, pada akhirnya Al-Harith ini menyatakan atau berikrar atas dirinya untuk masuk Islam atas ajakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajaknya untuk mengeluarkan zakat. Nah, Al-Harith pun akhirnya menyanggupi untuk mengeluarkan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Nah, sedangkan menurut riwayat lain, menurut tafsir Al-Aisar, bahwasanya pada suatu peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan seseorang bernama Al-Walid Uqbah bin Al-Mu'id ke Bani Mustalik. Nah, keluarga Al-Walid tadi dengan Bani Mustalik itu pada zaman dahulu, pada masa jahiliyah, mereka saling bermusuhan. Namun pada masa itu Rasulullah malah mengirimkan Al-Walid untuk mengirimkan Al-Walid untuk memungut zakat dari Bani Mustalik. Nah, pada saat itu turunlah ayat 6 ini. Lalu lanjut lagi pada ayat 9. Nah, ayat 9 ini, asbab nuzul dari ayat 9 ini adalah ayat ini turun sebagai perintah untuk menghentikan perkelahian dan menciptakan perdamaian. Nah, dari artinya juga terdapat perdamaian. Jadi seperti itu. Nah, dalam riwayat lain pun dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang Ansor yang sedang tawar-menawar dalam memperoleh haknya. Nah, jadi pada saat itu turunlah ayat ini karena sebab peristiwa tersebut. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana asbab nuzul dari Quran surat Al-Hujurat ayat 6 sampai ayat 10, barulah kita mengetahui atau membahas mengenai kandungan atau isi kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 6 sampai ayat 10. Nah, pada ayat 6 kita dari terjemahan ayat 6 kita bisa mengetahui bahwa ayat ini lebih memfokuskan kepada orang fasik yang dicurigai menjadi sumber kebohongan dalam menyebarkan berita. Nah, kita terapkan atau kita implementasikan dengan peristiwa yang terjadi di zaman sekarang. Nah, kita bisa mengetahui pada zaman sekarang kita bisa menerima berbagai macam informasi, baik itu melalui media sosial atau jejaring internet yang lain, atau dengan secara langsung melalui kontak langsung. Nah, dengan mudahnya kita menerima
segala macam informasi, kita dihadapkan dengan suatu kebingungan dalam memilih atau mana informasi yang benar-benar terjadi atau benar-benar sesuai faktanya. Nah, pada ayat ini kita diingatkan bahwa kita dianjurkan untuk menyaring berita-berita hoax atau yang disebut di zaman sekarang itu berita hoax. Nah, kita diperintahkan atau dianjurkan untuk menyaring berbagai macam informasi secara tepat dan teliti agar kita tidak tersesat dalam menerima informasi tersebut, karena akan berdampak kepada kita dalam menjalani kehidupan dengan asupan-asupan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya. Nah, setelah kita menyaring atau menerima informasi yang tepat, nah kita juga harus berhati-hati dalam menyebarkan suatu berita, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung atau melalui sosial media atau sosial media di internet yang lainnya. Nah, kita dianjurkan untuk berhati-hati dalam menyebarkan, karena apabila kita menyebarkan suatu berita kebohongan atau berita hoax akan menimbulkan kepada orang yang menerima tersebut menimbulkan kesesatan, karena informasi yang kita beri itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di kehidupan nyata atau fakta yang aslinya atau fakta keasliannya. Oleh sebab itu, ayat 6 ini kita dianjurkan untuk lebih teliti lagi dalam menerima informasi dan juga lebih berhati-hati lagi dalam menyebarkan suatu informasi. Nah, lanjut lagi pada ayat 7 dan juga ayat 8 memiliki makna yang sama. Nah, pada ayat 7 dan juga ayat 8 ini memiliki kandungan bahwa isinya itu Allah akan membukakan Allah akan membukakan hati seseorang dan akan memudahkan hati tersebut untuk dalam menerima suatu kebaikan, suatu keimanan, suatu kebajikan. Nah, Allah mudahkan. Sungguh beruntung bagi kita apabila kita menerima atau diberi hidayah oleh Allah dalam kemudahan menerima suatu kebaikan. Nah, suatu kebaikan ini akan berdampak besar kepada diri kita apabila kita menerimanya dengan mudah, karena apabila kita menerimanya dengan susah payah juga akan sedikit kesusahan dalam menerima informasi apabila kita dipersulit dalam menerima keimanan atau kebaikan. Oleh karena itu, sungguh beruntung apabila kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima suatu kebaikan. Nah, pada ayat 7 dan juga ayat 8 ini dijelaskan mengenai hal tersebut. Nah, sungguh tidak beruntung apabila kita dipersulit oleh Allah dalam menerima kebaikan, dan malah sebaliknya kita dipersulit dalam menerima suatu kebaikan dan malah dipermudah dalam menerima suatu keburukan. Nah, itu sungguh orang-orang yang tidak beruntung. Nah, semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dalam hal tersebut. Semoga kita diberi kemudahan dalam menerima suatu kebaikan dan dipersulit dalam menerima suatu keburukan, agar kita mudah dalam beramal baik dan juga
kita mudah dalam menerima suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjut lagi mengenai Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Nah, ayat 9 ini sama juga isi kandungannya dengan isi kandungan dan maknanya dengan ayat 10. Oleh karena itu, saya jelaskan dengan berbarengan ayat 9 dan ayat 10 Quran surat Al-Hujurat. Nah, ayat 9 dan 10 ini memiliki kandungan bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita selaku umat muslim untuk memelihara perdamaian dan juga menjauhi segala macam bentuk perpecahan atau permusuhan. Karena sesungguhnya Islam itu cinta akan perdamaian dan juga senang dengan perdamaian. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk memelihara perdamaian dan tidak membentuk suatu perpecahan atau permusuhan di antara kita. Karena pada ayat 9 dan 10 juga dijelaskan bahwasanya muslim satu dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Oleh karena itu alangkah tidak baiknya apabila kita saling bermusuhan. Selain menimbulkan kemadaratan dan juga menimbulkan perbuatan keburukan dan juga dosa, selain itu juga kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menyukai dengan suatu permusuhan atau perpecah belahan. Nah, kita bandingkan atau kita pikirkan mengenai bangsa Indonesia ini. Nah, bangsa Indonesia ini memiliki berbagai macam suku dan juga budaya dan juga agama yang sangat beragam. Nah, dari keberagaman tersebut Allah bertujuan kepada kita untuk memelihara perdamaian dan tidak menimbulkan atau membentuk suatu perpecahan atau suatu permusuhan di antara perbedaan tersebut. Karena pada dasarnya suatu perbedaan ini merupakan suatu keindahan dan juga bisa menjadikan kita sebuah kekuatan. Nah, sebuah kekuatan untuk menjadi sebuah kekuatan untuk kita bersatu dan juga mengenal satu sama lain. Nah, seperti itu. Oleh karena itu Allah tidak menyukai segala macam permusuhan dan juga perpecah belahan, dan sebaliknya Allah menyukai segala bentuk perdamaian dan juga menjaga antar sesama umat manusia. Nah, jadi Allah lebih menyukai orang yang bersikap damai dan tidak suka menimbulkan keributan atau perpecahan. Nah, pada dasarnya kita sesama muslim saja tidak disukai oleh Allah apabila menimbulkan perpecahan, apalagi kita umat muslim menimbulkan perpecahan dengan umat yang lainnya. Oleh karena itu kita sesama bangsa Indonesia umumnya dan sesama umat muslim khususnya untuk saling memelihara perdamaian dan juga meningkatkan suatu sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia umumnya, di negara Indonesia. Nah, saya bisa sampaikan saya bisa simpulkan bahwa pada ayat 6 sampai ayat 10 ini memiliki 3 poin. Yang pertama, kita dianjurkan atau kita dihimbau untuk memilah atau menyaring untuk lebih teliti lagi dalam menerima dan menyebarkan suatu informasi. Yang kedua, kita dimotivasi oleh Allah untuk
menjemput hidayahnya dan juga membukakan hatinya dalam menerima kebaikan. Lalu poin yang ketiga, kita dianjurkan untuk memelihara perdamaian dan menjauhi segala macam permusuhan, perpecah belahan ataupun perkelahian antar umat manusia. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun ada kata-kata yang kurang jelas ataupun menyakiti kalian semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.